Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahil quddus, subhanallahil quddus, rabbunal quddus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada ta'lim kita, yakni kali ini kita melanjutkan pembahasan maqalah hikmah daripada kitab Hikam Al-Ata'iyah, butiran-butiran hikmah dari Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu pada pembahasan tentang satu makalah yang sangat bagus, ya, yang sangat mulia. Beliau berkata, qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, usaha kamu, fima dhumina, yang pada perkara yang sudah ditanggung, sudah dipastikan, sudah diurus, laka untuk kamu, wa taqsiruka, dan lalainya kamu, kurangnya kamu, fima tuliba minka, pada perkara yang kalian dituntut, yang kamu dituntut untuk menyempurnakannya, itu merupakan dalilun, adalah tanda atau bukti alam timasil basirati minka, terhadap intimas, ya, lenyapnya basirah, ya, mata batin, ya, mata hati, ya, sanubari, ya, kepekaan hati dari dirimu, ya. Apa yang diminta oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah, apa yang difardukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dia lalaikan. Sedangkan perkara yang sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah, dia usahakan. Itu bagian daripada intimasul basirah, ya, kepekaan yang lemah. Kemarin sudah dibahas pada makalah sebelumnya, ya, perkara yang sudah ditanggung oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, sudah diurus oleh Allah, kemudian kita mengurus untuk diri kita sendiri, itu bagian daripada ta'abun azim, kesia-siaan yang besar, ya. Beberapa hal yang sudah dipastikan oleh Allah bahwa Allah akan mengatur, Allah akan yang menetapkannya, Allah yang akan mengurusnya, ya. Kemudian kita sibuk untuk mengurusi itu dan kita lalai daripada perkara yang sesungguhnya kita dituntut. Itu bagian daripada intimas al-basirah, ya. Kalau dalam perkara yang dalam makalah yang lain, ya, sebelumnya itu dikatakan ta'abun azim, ya, kita bagian daripada kesia-siaan, melakukan kesia-siaan yang sangat besar. Al-ijtihad fi syai' istifragul juhdi wat taqah fi talabihi. Ijtihad itu adalah mencurahkan segala usaha, wat taqah, dan kemampuan, fi talabihi, untuk mencarinya, mendapatkannya. Itu ijtihad. Mencurahkan segala upaya, ya, kekuatan, kemampuan di dalam mencari apa yang kita cari, itu namanya ijtihad. Wat taksir adalah at-tafrid, ya, yang dimaksud dengan taksir adalah at-tafrid, kelengahan, ya. Tafrid itu ada ifrat, ada tafrid, ya. Tafrid itu kurang, ya, arti lalai. Wat tadyi' itu adalah makna taksir adalah at-tafrid wat tadyi'. Tadyi' itu menyia-nyiakan. Sedangkan al-basirah adalah nazirul qalbi. Yang dimaksud dengan basirah adalah pandangan hati, ya. Sehingga ketika dikatakan ijtihaduka, ya, ketika engkau mencurahkan segala usaha kemampuan kamu untuk meraih sesuatu,
untuk mendapatkan sesuatu yang kamu tuju, kamu harapkan, padahal hal itu merupakan bagian daripada fima duminalaka, perkara yang sudah dijamin oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah. Kemudian kamu lalai, taksir, ya, at-tafrid wa tadya', kamu menyia-nyiakan, melalaikan, menyepelekan perkara yang sebenarnya fima tuliba minka, yang kalian dituntut untuk melakukannya, dituntut untuk menyempurnakan, itu bagian daripada dalilun, tanda atau bukti ala intimasil basirah. Basirah adalah nazilul qalbi, ya, intimas itu adalah turun, lenyap, hilangnya pandangan hati, kepekaan hati, ya. Itu yang dimaksud adalah bagi seorang yang murid dan seorang yang ingin mendapatkan daripada perhatian Allah, ya, maka hendaknya dia fokuskan pada perkara yang memang dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah untuk diselesaikan dengan sempurna, dilakukan dengan sempurna, bukan dilalaikan. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah perkara yang memang sudah ditanggung oleh Allah, ya, terkhusus bagi orang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat, ya, maqam irfan, ya, atau mereka yang murid as-sadiq, ya, maka hal tersebut sudah bagian daripada yang Allah pelihara, Allah jaga, dan Allah perhatikan kebutuhannya, ya. Wallahu yatawalla salihin, Allah yatawalla, ya. Dari sinilah kemudian muncul istilah wali, ya, wali, orang yang sudah ditanggung, dijamin oleh Allah kebutuhannya, keinginannya, harapannya, hajatnya, Allah yang ngatur. Urusannya Allah yang ngatur, ya, dan jalan hidupnya pun Allah yang membimbing, ya, Allah yang bimbing. Sehingga permintaannya, kebutuhannya, keinginannya dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan peroleh. Nah, itu yang disebut dengan karamah bagi seorang wali. Namun bagi seorang wali juga harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, dia harus menempatkan pada makom yang memang sudah Allah tempatkan, dan jangan berpindah selain Allah yang memintahkan dia dari makomnya. Ya, ketika dia seorang murid yang masih dalam proses, masih dalam makom asbab, janganlah dia kemudian mempercepat, ya, perpindahannya kepada makom tajrid, ya, karena itu bagian daripada syahwat khafiyah, ya, karena dia masih berada pada makom asbab. Kemudian begitu sebaliknya, ketika orang yang sudah ditempatkan oleh Allah pada makom tajrid, maka hendaknya tidak menurunkan himmahnya, merendahkan himmahnya dengan berpindah kepada makom asbab, yakni makom di bawah makom yang saat itu Allah tempatkan dia. Oleh karena itu hendaknya dia menempatkan dirinya pada tempat di mana Allah menempatkan dirinya. Nah, hal itu bisa dijalankan oleh seorang murid, seorang salik, bahkan seorang arif, ketika dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada amalnya, bukan kepada perbuatannya, bukan kepada dirinya, ya. Itu adalah maksud daripada min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Ketika terjadi satu zalal, ya, suatu kesalahan, ketidakpantasan, keteledoran, taksir, ya, terjadinya ghaflah, kelalaian, maka akan berkurang rojaknya, ya, akan berkurang khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dipegang, yang disandarkan dirinya adalah kepada amalnya. Nah, sehingga ketika orang bersandar kepada amalnya, dia mengandalkan amalnya untuk bisa naik kepada makom yang selanjutnya, di mana Allah belum menempatkan dia pada makom yang lebih daripada makom yang saat ini. Nah, itu bagian daripada asyahwah al-khafiyah, syahwat yang samar, yang terkadang tidak disadari. Allah menempatkan dia pada satu makom, sehingga tetaplah terimalah dia berada pada makom itu dan jalankan wazaifnya, jalankan aktivitas kewajibannya, tugas-tugasnya, bukan kemudian fokus dengan amalnya, yang dengan merasa amalnya sudah banyak dia pantas untuk naik kepada makom selanjutnya, padahal Allah belum menempatkan dia pada makom tersebut. Itulah yang disebut daripada syahwat al-khafiyah, syahwat al-khafiyah yang samar, yang halus, yang terkadang tidak disadari. Oleh karena itu, agar terhindar dari perkara itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita, menuntun kita agar arih nafsaka minat tadbir, ya, agar kita tidak mengatur urusan kita, tidak mengatur pada hal-hal kebutuhan kita dengan aturan kita, ya.
arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Sehingga ketika engkau berusaha mentadbir perkara-perkara yang sesungguhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada ta'abun azim, kesia-siaan yang sangat besar. Begitu juga bagi seorang wali, bagi seorang arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, bahkan kepada bagi seorang al-murid as-sadiq, ya, hendaknya dia memilih untuk tidak memilih, ya, memilih untuk tidak memilih, ya, memilih untuk tidak mengatur hidupnya, ya. Sehingga ada satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada satu firman-Nya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ya. Allah berfirman, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka merasa perlu membagi-bagikan rahmat Allah, mengatur-ngatur rahmat Allah, mengatur-ngatur ketentuan Allah, ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami yang akan mengatur bagian-bagian daripada kehidupan mereka. Kami yang akan mengatur ketentuan-ketentuan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Allah yang akan mengatur. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi bukan kita yang mengatur, Allah yang sudah mengatur dan menentukan. Oleh karena itu istirahatkan diri kita daripada at-tadbir, mengatur-ngatur untuk kebutuhan kita, ya. Selain kemarin disampaikan bahwa diperbolehkan kita mengatur dalam hal duniawi dan hal dini, dalam perkara yang memang kita diperbolehkan untuk mengatur, ya. Kemudian ma'at tafwid, bersamaan dengan kita menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah, izin Allah, di mana kita yakini ketika kita memilih sesuatu, maka hendaklah kita memilih untuk tidak memilih. Ketika kita terpaksa untuk memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Ketika kita berada pada sesuatu yang memang kita butuhkan, ya, untuk kita mengaturnya, mentadbirnya, maka tadbirlah dengan tafwid, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarkan kepada masyiah Allah dan izin Allah. Sesuaikan dengan muradillah, sesuaikan dengan apa yang dituju oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Allah, bukan menyesuaikan kepada syahwat kita. Itulah yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam makalah-makalah hikamiyahnya, ya, kalimat-kalimat hikmahnya dalam Al-Hikam Al-Athaiyah, pada permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menekankan, ya, bahwa sia-sialah kita ketika kita berijtihad, mengusahakan kemampuan kita pada perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita melalaikan perkara yang sesungguhnya kita dituntut oleh Allah untuk menyempurnakannya. Ijtihaduka fima dumina laka ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ya. Ketika kita berusaha perkara yang sudah ditentukan oleh Allah, di sini dikatakan asyai'ul madmunun lil abdi wa rizquhu alladhi yahsulu lahu bihi qawamuhu wajuduhu fi dunyahu. Di antara daripada perkara yang sudah dijamin al-madmun, ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Semua sudah dijamin oleh Allah, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Oleh karena itu, jangan kemudian kita merasa dengan usaha kita, dengan kesungguhan kita, ijtihad kita, kita bisa merubah hal itu. Ya. Kita bisa merubah hal itu. Ingat, ya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan pada makalah sebelumnya, sebesar apapun himmah kita, sekuat apapun tekad kita, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus yang namanya pagar-pagar takdir. Semangat, kekuatan keinginan, tekad dan lain sebagainya tidak akan sanggup menembus daripada pagar-pagar takdir, tidak akan sanggup yang namanya merubah daripada takdir Allah. Tapi ingat, bukan berarti kemudian kita pasrah begitu saja tanpa ada usaha. Takdir Allah ada dua, ya. Kita kenal takdir Allah ada dua. Pertama, ada takdir yang namanya mu'allaq, ada takdir yang namanya mubram. Pada takdir yang sifatnya mubram, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap meminta kepada Allah agar diberikan takdir yang baik.
baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi takdir yang muallak, di mana takdir Allah Subhanahu wa taala butuhkan usaha kita untuk menentukannya, butuhkan usaha kita untuk mewujudkannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah ridhoi, maka disitulah dibutuhkannya al-kasb wal iktisab, ya, usaha dari kita, tekad dari kita, semangat dari kita untuk mencapainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar tidak begitu saja pasrah dengan menerima rizki, dalam arti tidak mencari kebutuhan kita yang perlu kita cari, ya. Pasrah begitu saja dengan rezeki yang Allah tentukan, dalam arti berapapun yang Allah dapatkan dia terima, namun tidak sempurna daripada kebutuhannya yang sifatnya jasmani maupun rohani, ya. Karena Allah mengajarkan dalam Al-Quran, wabtaghu min fadlillah. Meskipun rizkimu sudah ditanggung oleh Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Tapi ingat, wabtaghu min fadlillah. Carilah tetap yang namanya fadl Allah, kelebihan-kelebihan, tambahan-tambahan, ya, daripada yang perlu kita cari dan memang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan usaha kita dalam menambah semangat, kekuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal takdir muallak, kita dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyertakan dalam beramal, menyertakan tafwid, penyerahan diri kepada Allah, dan memastikan, ya, bahwa perkara itu kita hasilkan bukan dengan usaha kita, ya. Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengajarkan pada kita pada makalah yang sebelumnya, jangan ada al-jazmu bahwa amal kita yang menentukan apa yang kita harapkan, tetapi at-tafwid, masyiah Allah, izin Allah, ridha Allah lah yang menentukan dapatkah kita terhadap apa yang kita cari. Namun ingat, bukan berarti kemudian kita zuhud dalam arti meninggalkan dunia. Zuhud adalah usaha bagi kita untuk menempatkan diri kita, kebutuhan kita duniawi, jasmani sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak ifrat, begitu juga tidak tafrid. Tetapi zuhud adalah wabtaghi fima ataqallah, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah oleh kamu, wabtaghi fima ataqallah, apa yang telah Allah harapkan daripada kamu, ad-darul akhirah, Allah siapkan daripada kebahagiaan dunia. Cari dan cari dengan usaha-usaha kamu, cari untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kehidupan ini merupakan bagian daripada ladang di mana kita mencari untuk mendapatkan kehidupan dunia. Dunia ini merupakan bagian daripada arena perlombaan. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat, untuk berlomba mencari kebahagiaan akhirat. Dan dunia merupakan wasilah, jembatan kita untuk mendapatkan makom kita di akhirat nanti. Apakah termasuk minas su'ada, orang-orang yang bahagia, maupun apakah minas asyiya, daripada orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah apa yang sudah Allah siapkan daripada kebahagiaan dunia. Dituntun kita dengan Al-Quran, aturan-aturan, ajaran-ajaran bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, bagaimana cara mendapatkan untuk kesenangan dunia, bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, di akhirat, bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kesenangan di akhirat, keselamatan di akhirat, derajat yang mulia di akhirat. Cari, Allah sudah ajarkan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir wa hadainahun najdain. Allah sudah berikan, bentangkan dua jalan kebenaran dan jalan kesesatan, jalan menuju kepada surga dan jalan menuju kepada akhirat, kepada neraka, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan bagi setiap jiwa, wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan pula potensi untuk fujur dan potensi untuk takwa. Oleh karena itu, karena dunia ini bagian daripada ladang kita untuk mencari bahan-bahan, bekal-bekal kebahagiaan akhirat, maka potensi takwa harus didominankan ketimbang daripada potensi fujur. Taikkan potensi takwa, turunkan potensi fujur, sehingga qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kemudian
terhadap kehidupan dunia, Allah juga memberikan jalan. Bukan berarti kemudian kita usaha untuk akhirat dengan melupakan kebutuhan kita di dunia. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan juga bagianmu untuk senang di dunia. Jangan lupakan juga usahamu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, kesejahteraan di dunia. Ya, tapi sebatas wala tansa. Jangan lupa. Bukan cari, tapi jangan lupa. Sedangkan akhirat wabtaghi. Allah ketika memerintahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia menggunakan kalimat wabtaghi, carilah. Sedangkan untuk kebahagiaan dunia Allah mengatakan wala tansa, jangan kau lupakan. Sebatas jangan kau lupakan. Namun bukan berarti kemudian kita lalaikan dunia, tidak, tapi kita gunakan kemampuan kita, al-kasbu kita, iktisab kita untuk meraih apa yang kita harapkan sesungguhnya untuk kebahagiaan dunia, dan kita cari kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ketika kita masih pada makom asbab. Tapi ingat, ketika seseorang sudah pada makom tajrid, maka hendaklah dia serahkan kepada Allah, ya, karena hajat-hajat kebutuhannya sudah Allah tanggung min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Setelah kita berada pada fase, ya, dalam makalah ini, di mana sebuah ketersia-siaan, ya, ketika kita berijtihad, bersungguh-sungguh berupaya pada perkara yang sudah Allah jamin, ya, kemudian ketika kita lalai daripada apa yang sesungguhnya kita dituntut untuk kita sempurnakan, itu bagian daripada padamnya mata batin kita, padamnya pandangan hati kita dan kepekaan hati kita. Oleh karena itu, bukan kemudian dalam arti takdir Allah selamanya tidak akan dirubah. Ingat, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, ya, bahwa takdir la yuraddul qada illa bil qada. Takdir qada Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan qada yang baru. Takdir Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan takdir pula. Wa du'a min jumlatil qada, dan doa bagian daripada qada. Sehingga bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, orang yang ingin memiliki satu tujuan, himmah dan lain sebagainya, jangan lepas dari Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, larilah kepada Allah, ya. Kemudian ingat, berdoalah dan meminta kepada Allah. Disitulah nilai daripada tafwid yang sangat besar, ya. Tafwid yang beberapa orang mengenal satu kata, ya, ketika ketika kita memiliki satu hajat, maka hendaknya kita kembali kepada Allah. Karena kita memulai dengan nama Allah, kita laksanakan dengan izin Allah, dan kita usahakan dengan ikhtiar, memilih yang terbaik menurut kita, dan di samping kita istikharah, meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang ingin kita pilih. Disitulah pentingnya tafwid, mengikut campurkan, ya, dalam usaha kita, dalam doa kita, kekuatan Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, la yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sik. La yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sik. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai ketika kamu berdoa mentafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang menjadi tujuan kamu, hajat kamu belum juga terpenuhi, kalau belum terwujud bagi dirimu, maka ingat, jangan kemudian kita putus asa. Ketika turun rojak kita, hilang rojak dan khauf kita, berkurang rojak dan khauf itu berarti kita i'timad dengan amal. Sedangkan i'timad dengan amal, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, madmumun, ya. Madmum, apa madmum? Tercela. Jangan i'timad dengan Allah, tapi i'timadlah billah, berteganglah dengan Allah. Sehingga ketika kita berdoa, kemudian doa kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan belum terwujud, ya, belum terwujud, maka jangan sampai dalam hal itu mujiban liya'sik, menyebabkan kita berputus asa, ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i, jangan sampai lambatnya, ya, lamanya pengabulan dari permintaanmu, masa pengabulan, masa keterwujudan dari harapan, doa dan permintaanmu
ma'al ilhahi fid du'a, padahal kau sering mengulang-ulang dalam berdoa, sering menyebut-nyebut, sering meminta kepada Allah perkara tersebut, tetapi belum kunjung datang dan belum kunjung diberikan kepadamu, janganlah sampai menyebabkan kamu mujiban liya'sika, berputus asa. Ingat, pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Nabi Musa, nanti ada ceritanya di sini. Nabi Musa dengan Nabi Harun berdoa, ya, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, Allah mengatakan sudah dijawab doamu, padahal pada saat itu belum mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang diminta oleh Musa dan Nabi Harun, ya. Tetapi yang didapatkan adalah dalam waktu yang sangat lama baru terwujud doanya. Padahal saat ketika dia berdoa, Allah jawab qad ujibat da'watukuma. Sehingga dalam permasalahan ini, ya, Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan jangan sampai ketika doamu padahal telah kau ulang-ulangi, kau minta terus dalam sholatmu, sujudmu, munajatmu, tetapi belum juga kunjung kau dapati apa yang kau minta dan kau doakan, jangan sampai menyebabkan engkau mujiban li'asika, berputus asa pada Allah, pada rahmat Allah dan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fahuwa domina lakal ijabah, karena Allah sudah jamin yang nama al-ijabah, pengabulan. Sudah Allah jamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka akan aku kabulkan, ya. Tapi ingat, Allah mengabulkan permohonan kita, permintaan kita, mewujudkan permintaan kita fima yakhtaruhu laka, pada perkara yang Allah pilih untuk kita. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan pada hal atau perkara yang kita pilih untuk diri kita. Allah yang milihkan, bukan kita yang. Kita cukup meminta, sebutkan permintaan kita, sampaikan sedetail-detailnya permintaan kita. Tetapi ingat, bukan berarti kemudian wajib kita mendapatkan hal itu, tapi Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, dan Allah akan mengabulkan permintaan doa kita sesuai waktu yang Allah tentukan, yang itu baik menurut kita, bukan baik menurut kita dengan pilihan kita, tapi baik menurut kita dan baik menurut Allah dengan pilihan Allah. Allah akan kabulkan doa kita pada waktu di mana Allah yang menentukan kapan baiknya kita menerima daripada doa-doa kita itu. Hukimal abdu alla yatakhayyar syai'an ala maulah. Setiap hamba dituntut untuk tidak memilih apapun, ya, ala maulah, terhadap kehendak Tuhannya. Ya. Jangan ada seorang hamba yang menentukan Allah harus berbuat A kepada saya, Allah harus memberikan A kepada saya, karena saya sudah memintanya, maka Allah harus memberikan itu kepada saya. Jangan ada seorang hamba pun yang menyangka akan seperti itu. Saya minta A kepada Allah, maka Allah wajib memberikan A kepada saya. Saya memohon agar Allah mengabulkannya pada hari ini atau hari esok, maka Allah wajib memberikannya pada hari ini atau hari esok. Maka tidaklah seorang hamba diperbolehkan melakukan hal demikian. Wala yajzamu bisalahiyati halin minal ahwal, dan jangan pula seorang hamba merasa meyakini bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Pilihannya adalah yang terbaik dalam arti dia mengabaikan pilihan Allah. Dia tak peduli dengan pilihan Allah. Dia tidak butuh dengan pilihan Allah. Dia meminta sesuai dengan pilihannya. Jangan pilihan lain dan jangan juga pilihan Allah, tapi pilihannya. Jangan ada seorang hamba yang melakukan seperti itu. Wala yajzam bisalahiyati halin minal ahwali lahu. Kenapa? Li'annahu jahilun min kulli wajhin. Karena kita sebagai manusia jahil, tidak mengetahui min kulli wajhin, dari sisi manapun, ya, tentang baik atau buruknya perkara yang kita minta itu untuk diri kita. Kita minta A, ya, kita tidak tahu, kita jahil dari segala macam sisi, apakah A yang kita minta itu baik untuk kita atau tidak, ya. Wa qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu, wa qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu. Terkadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu, dan terkadang kita menyenangi sesuatu padahal itu buruk menurut Allah untuk kita. Ya, dan kita jahilun min kulli syai', kita tidak tahu. Fa'asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairun lahu, wa asa ayyuhibbu syai'an wa huwa syarrun lahu. Terkadang manusia itu menyenangi sesuatu padahal menurut Allah itu buruk buat dia. Terkadang manusia membenci sesuatu padahal menurut Allah itu baik buat dia. Oleh karena itu, jangan ada seorang hamba yang menentukan bahwa inilah yang terbaik untuk saya dan pasti terbaik untuk saya, tanpa
ada yang namanya tafwid, tanpa ada yang namanya penyerahan kepada Allah tentang pilihannya. Oleh karena itu, alangkah indahnya seorang muslim ketika memiliki pilihan, dia melalui dengan istikharah, meminta kepada Allah pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memilihkan untuk kepantasannya segala sesuatu. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, berkata guru kami As-Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, kata musannif radhiyallahu anhu, la takhtar min amrika syai'an wakhtar alla takhtar wa firra min dzalikal mukhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ila Allah azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ini sebagaimana kita bahas pada makalah sebelumnya. Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, janganlah kau memilih sesuatu untuk dirimu, ya, tapi pilihlah untuk tidak memilih. Larilah dari pilihanmu dan lari pula daripada larimu itu. Ya, maksudnya apa? Lari dari pilihanmu. Seandainya syahwatmu menginginkan sesuatu, maka larilah dari pilihan syahwatmu itu. Dan larilah dari larimu itu artinya jangan sampai terjadi kau lari dari syahwatmu. Artinya usahakan hatimu, syahwatmu tidak melintaskan sesuatu untuk kebutuhanmu. Dalam arti jangan sampai ada pilihan dari syahwatmu, ya. Kemudian wa min firarika wa min kulli syai' ilallah, tetapi fafirru ilallah, pergilah kepada Allah, berlarilah kepada Allah, menyerahkanlah diri kepada Allah azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Allah lah Tuhanmu yang menciptakan sesuatu dan menciptakan kepantasan untuk sesuatu. Allah menciptakan kita, dan Allah yang menciptakan kepantasan mata berada di sini. Allah menciptakan kita, dan Allah yang menciptakan kepantasan telinga di sini, berada di sini. Bayangkan, seandainya diserahkan kepada diri kita masing-masing untuk menentukan di mana letak telinga, di mana letak mata dan hidung, pasti akan terjadi perbedaan bentuk manusia yang beraneka ragam, dan itu akan menyulitkan diri sendiri dan bahkan tidak akan berjalan dengan normal kehidupan setiap manusia. Mungkin ada yang memilih mata satu di depan dan di belakang satu agar bisa melihat depan dan belakang. Mungkin ada yang memilih di kanan satu, di kiri satu agar bisa melihat kanan dan kiri. Mungkin akan ada yang bisa memilih di atas satu, di mata satu agar misalnya bisa melihat ke atas dan ke bawah. Begitupun dengan telinga. Mungkin ada yang memilih ingin diberikan 5-4 telinga agar pendengarannya lebih tajam. Mungkin ada beberapa yang memilih lisannya banyak agar kuat berbicara dengan banyak orang dan macam-macam. Tetapi Allah yang memilih kepantasan untuk yang Dia ciptakan. Oleh karena itu, janganlah memilih untuk dirimu dan meyakini bahwa itulah pilihan yang maha benar, yang paling benar. Ya, padahal Allah yang tahu tentang kebutuhan kita. Kemudian ada suatu cerita, ya. Di sini di mana dikatakan waqad yakunul man'u wa ta'akhurul 'ata ijabatan wa 'ata'an liman fahima 'anillahi ta'ala dzalika fala yai'asil 'abdu min fadlillahi ta'ala idza ra'a man'an aw ta'akhuran wa in alaha fi du'aihi wa su'alihi waqad yakunu ta'khiru dzalika ila al-akhirati khairan lahu faqad jaa fi ba'd al-akhbar yub'atsu 'abdan fayaqulu Allah ta'ala lahu alam amurka biraf'i hawaijika ilayya fayaqul na'am wa qad rafa'tuha ilayka fayaqulu Allah ta'ala ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fihi walakin najazta laka al-ba'dha fid dunya ma lam anjizhu fid dunya fahuwa muddakharun laka fakhudhu al-ana hatta yaqulu dhalika al-'abd laitahu lam yaqdi li hajatan fid dunya. Dalam satu cerita dikatakan di sini oleh Imam Ar-Rindi dan syarah hikamnya bahwa terkadang tertahannya doa dan ya terhalanginya pengabulan doa. Ya, maksud tertahan maksudnya adalah ketika seseorang meminta, ya Allah saya minta A, B, C, D dan lain sebagainya. Saya minta pada pekan ini, minggu ini saya memiliki A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ternyata di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini dia belum juga mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia doakan. Terkadang pelambatan, ya, penangguhan waktu
terhadap doa dan permintaannya itu terbaik bagi dia, ya, dan itu merupakan bagian dari pemberian yang terbaik dari Allah, ya. Seandainya Allah berikan pada waktu yang ia pilihkan untuk dirinya, bukan yang Allah pilihkan tapi yang dia pilihkan untuk dirinya, mungkin itu tidak baik bagi dirinya. Dia bisa membuat dia sombong, angkuh, dan bahkan bisa menyesatkan dia. Tetapi Allah pilih untuk mengundurnya, untuk menangguhkannya, dan itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Atau terkadang bahkan Allah cegah dari pengabulan doanya. Allah tidak kabulkan doanya di dunia dan Allah simpan di akhirat, dan itulah terbaik bagi dirinya. Diceritakan di sini bahwa dalam suatu khabar, fi ba'dil akhbar, di dalam satu hadis diceritakan, ya, khabar bermakna hadis, seorang hamba dibangkitkan dari kuburnya, ya, ketika terjadi faslul qada, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang hamba itu, "Alam amurka bi raf'i hawaijika ilayya?" Bukankah aku perintahkan engkau untuk berdoa? Dia berkata, "Na'am, qad rafa'tuha ilaika." Saya sudah berdoa kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, "Ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fihi, walakin najasta lakal ba'd fid dunya wa lam anjizhu fid dunya." Sungguh kau telah meminta berdoa kepada saya, dan sebagian saya berikan di dunia. Sebagian saya berikan di dunia, dan sebagian lagi saya simpan untuk saya berikan di akhirat. Ya. Saya simpan dan saya berikan engkau di akhirat. Fahuwa muddakharun laka. Inilah simpananmu. Fakhudhu, ambillah al-ana sekarang, ya. Hatta yaqula dzalikal 'abdu. Saking bahagia dan senangnya, betapa istimewanya ketika doa itu disimpan hingga ke akhirat, dia berkata, "Laitah lam yaqdi li hajatan fid dunya." Andai saja semuanya tidak ada yang dikabulkan di dunia, disimpan sampai di akhirat. Bayangkan, ketika seorang tahu, seorang muslim, seorang mukmin, seorang manusia tahu bahwa doanya dia kepada Allah, meskipun berkali-kali dia berdoa dan mengulang-ulang doanya, ya, al-ilhah itu ada mengulang-ulang doa. Ketika seorang muslim tahu bahwa pengabulan yang ditangguhkan hingga ke akhirat adalah lebih baik, tentu dia akan berharap tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia. Dia akan berharap tidak ada satupun doanya yang terkabulkan di dunia. Dia berharap doanya tersimpan dan diberikan nanti di akhirat. Tapi masalahnya, hal itu gaib bagi kita, samar bagi kita, tidak terlihat bagi kita kehebatan itu, sehingga bagi kita yang penting adalah terwujud di dunia, terkabul di dunia. Bahkan sebagian dari kita melakukan menjadi putus asa, ya, yai'as, putus asa karena doanya belum kunjung terkabulkan, ya. Pada Allah berkehendak kebaikan buat dia, Allah simpan doanya hingga ke akhirat. Allah ingin kebaikan kepada dia, tapi dia tidak melihat kebaikan itu. Justru dia melihat bagian daripada keputusasaan, di mana doanya dia merasa tidak dikabulkan oleh Allah. Disitulah tanda dan bukti bahwa seseorang berpegang, mengandalkan kepada amalnya. Disitulah ketika orang mengandalkan amalnya, tidak ada tafwid kepada Allah, tidak ada penyerahan kepada Allah. Harusnya wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan seluruhnya urusan kebutuhanku pada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga waqt warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'na an-nahy anil isti'jal fi ijabati du'a fi qawlihi yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meminta disegerakan doanya. Ya Allah kabulkan segera, ya Allah kabulkan segera, ya Allah kabulkan segera. Ya, kenapa? Rasulullah SAW mengatakan yustajabu li ahadin ma lam yu'ajjil. Allah Subhanahu wa taala senang mengabulkan doa hambanya ma lam yu'ajjil, selagi dia tidak terburu-buru minta dikabulkan. Allah senang memberikan pengabulan terhadap doa hamba-hambanya, tetapi selagi dia tidak terburu-buru dalam meminta pengabulannya. Fayaqul, sehingga orang ini mengatakan, qad da'autu falam yustajabu li. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Belum dikabulkan. Dia katakan belum dikabulkan. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Padahal ingat, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pengabulan doaku, katakanlah pengabulan doaku terhadap doa-doanya sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan doa orang-orang, hamba-hambaku yang berdoa kepadaku apabila dia mau berdoa, ketika dia berdoa.
Ketika kita berdoa saat itu pula, qad ujibat da'watukuma, Allah katakan, sungguh sudah dikabulkan doamu. Qad ujibat, sebagaimana doanya Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika beliau berdoa berdua, ya, ketika berdoa antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, dua orang nabi berdoa, Allah jawab, qad ujibat da'watukuma. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, Allah jawab, sudah dikabulkan doamu ketika kamu berdoa itu juga. Saat itu juga sudah dikabulkan. Tapi nyatanya hasil apa yang dia minta oleh Nabi Musa dan Nabi Harun baru terwujud kira-kira 40 tahun. Nanti kita lihat ceritanya di sini, ya. 40 tahun baru terkabul, ya. Padahal Allah katakan saat kau berdoa itu pula, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, qad ujibat, sudah dikabulkan. Tapi waktunya Allah yang menentukan kapan waktu yang terbaik buat pengabulan doamu, ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kemudian Allah juga berfirman, selain Allah mengatakan bahwa pengabulan doaku terhadap doa hambaku adalah sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku jawab buat kalian. Pasti akan aku jawab buat doa-doa kalian. Tetapi ingat, terkadang Allah mengabulkan doa kita, ya, terkadang Allah ganti dengan hal yang lebih baik bagi kita. Ada beberapa nanti kita kupas di antara macam-macam pengabulan Allah terhadap doa-doa kita. Ya, kita lanjutkan dulu ceritanya. Dalam satu hadis diceritakan, waqad da'a Musa wa Harun alaihi assalam. Sungguh Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala Fir'aun, untuk menghancurkan Fir'aun. Isi doanya adalah laknat terhadap Fir'aun. Isi doanya adalah ingin menjatuhkan, memberikan hukuman kepada Fir'aun, agar Allah memberikan hukuman kepada Fir'aun. Fima akhbarallahu bihi anhuma, tentang kabar yang Allah berikan kepada Musa Harun. Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Musa dan Harun bahwa seorang Fir'aun akan hancur. Wahai Musa dan Harun, Fir'aun yang menjadi musuhmu dan musuhku akan hancur. Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa Fir'aun sudah hancur. Dan karena kabar gembira itulah, kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar disegerakan pengabulannya. Agar dia berdoa, Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar Fir'aun dihancurkan oleh Allah, ya, segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala, kemudian berdoalah Nabi Musa dan Nabi Harun, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, sebagaimana telah kau janjikan bahwa Fir'aun akan binasa dan hancur, maka itmis ala amwalihim, binasakanlah, hancurkan hartanya pula. Washdud ala qulubihim, ikat tutup hatinya pula. Fala yu'minu, sehingga dia tidak lagi beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai dia melihat balasan yang setimpal berupa azab yang sangat pedih. Tsumma akhbar annahu ajaba du'aahuma. Kemudian Allah mengabarkan kepada Musa dan Musa dan Harun. Allah mengabarkan kepada Nabi Musa dan Harun bahwa qad ajaba du'aahuma, bahwa Allah telah mengabulkan, mengijabah doa keduanya, doa Nabi Musa dan doa Nabi Harun. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya, qad ujibat da'watukuma, sudah dijawab oleh Allah bahwa dikabulkanlah doa kalian berdua. Fastaqima, oleh karena itu istiqomahlah, teruslah meminta, terus berdoa. Terus meminta, terus berdoa. Wa halaku Fir'aun arba'una sanah. Tapi ingat, Nabi Musa dan Harun meminta kepada Allah agar Fir'aun segera dimusnahkan. Tapi dari doanya Nabi Musa dan Nabi Harun sampai kepada terjadinya kehancuran Fir'aun terjadi dalam kurun waktu 40 tahun. Arba'una sanah. Wahalaku Fir'aun arba'una sanah. Masya Allah. Di sini juga ada cerita tentang hamba-hamba Allah, ya, yang berdoa kepada Allah, ya. Ada dua macam doa.
Ini nanti kita simpulkan ya, kita ringkas dari pembahasan ini. Kita sampaikan dulu beberapa permasalahan dalam yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Pertama, tentang bagaimana pengabulan Allah terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian boleh jadi penangguhan waktu, ya, itu bagian daripada pemberian dari Allah terhadap doa-doa kita. Boleh jadi tertahannya, ya, terhalanginya kewujudan dari doa kita, tidak terwujudnya harapan dan doa kita, padahal kita sering meminta kepada Allah, itu bagian daripada pengabulan terhadap Allah. Boleh jadi doa yang kita terima, ya, yang kita lakukan pada Allah dan kita terima hasilnya bisa jadi karena dua hal, ya. Ada dua hal yang kemudian itu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita atau doa kita tidak diharapkan. Ada cerita di sini. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yuhibbul mulhin fi du'a. Wa qad jaa fil hadits qala Jibril alaihi salam ya Rabbi 'abduka fulan iqdi lahu hajatahu. Ya Rabbi, abdaka fulan iqdi lahu hajatahu. Fayaqul da'au abdi. Ya. Fa inni uhibbu asma'a sautahu. Rawahu Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muqtada hadha anna minan nas man yu'ajjilullahu lahu nawala hajatihi li karahati sautihi wa qad ruwiya hadha al-ma'na aidan mansusan falyakun al-'abdu khaifan min dhalika 'inda ta'jil ijabati du'aihi. Faqala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyari al-haqqi fa huwa mustadrij wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatahu fa inni aqrahu an asma' sautahu fa idza kana fi du'ai ma ikhtiyar al-haqqi ta'ala la ma ikhtiyar nafsi kana mujaban wa in lam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Ada satu cerita, ya, seorang hamba berdoa kepada Allah, ya. Anggaplah ada dua orang hamba yang berdoa kepada Allah. Pertama dia berdoa, ya Allah berikan begini begitu begini begitu. Yang kedua mengatakan ya Allah berikan begini begitu begini dengan permintaan yang berbeda-beda, ya. Si A meminta dengan hajat dan doanya, si B juga meminta dengan hajat dan doanya. Perbedaannya adalah si A adalah orang yang dicintai Allah dan si B adalah orang yang dimurkai Allah. Si A adalah orang yang dicintai Allah dan si B adalah orang yang dimurkai Allah. Kemudian malaikat Jibril membawa doa itu kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, abduka hambamu fulan bin fulan, ya, hambamu si fulan meminta kepadamu iqdi hajatahu, maka kabulkanlah hajatnya. Hambamu si fulan meminta kepadamu, wahai Allah, maka kabulkanlah hajatnya. Apa kata Allah? Seorang hamba yang A, hambaku adalah hamba yang saleh bagi si A. Oleh karena itu, da'au, biarkan, jangan dikabulkan dulu, wahai Jibril, jangan beri dulu apa yang dia minta, ya, jangan diberikan, ya. Saya tidak mau kabulkan dulu doanya, saya tidak mau berikan dulu permintaannya. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena saya masih senang mendengar suaranya, saya masih senang mendengar rintihannya, dan saya mengharapkan bisa dekat dengannya, ya. Dengan dia meminta kepada Allah, bermunajat, memohon kepada Allah, jiwanya seolah-olah dekat dengan Allah. Dia merasa dekat dengan Allah dan dia meminta kepada Allah, dan Allah pun mendekat dengannya, dan Allah senang dengan kedekatan itu. Sehingga biarkan, jangan kabulkan dulu doanya. Tahan, karena aku masih senang mendengar doa-doanya. Saya masih senang mendengar suaranya, dan saya masih senang mendengar rintihan-rintihannya. Disuruh ditahan malaikat Jibril oleh Allah untuk memberikan permintaannya, ya. Kenapa? Allah senang dengan jeritannya, Allah senang dengan permintaannya, Allah senang dengan doanya, Allah senang dengan suaranya, Allah senang dengan rintihannya, dan Allah senang dengan kedekatan dengan hambanya yang saleh itu. Tapi si B, hamba dalam kasus hamba yang lain, dia berdoa kepada Allah dengan hal yang serupa. Mungkin dia meminta hal lain sesuai dengan hajatnya. Ya Allah, saya minta begini, begitu. Jibril mengatakan, wahai Allah,
fulan hambamu meminta kepadamu, maka kabulkanlah hajatnya. Kata Allah, wahai Jibril, dia adalah manusia yang sangat aku benci. Aku tidak senang mendengar suaranya. Aku benci mendengar suaranya. Ya, maka kabulkanlah segera. Kabulkanlah segera. Ada dua kasus. Pertama, orang yang ditahan doanya. Dan itu bagian daripada di antara bukti Allah cinta sama dia. Dan Allah ingin terus mendengar suaranya dan rintihannya dalam doa dan munajatnya. Sehingga jangan sampai la yakun ta'akhkhuru amadil adha'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban ya'sik fa innahu dhamina lakal ijabah. Jangan sampai tertahannya doamu, lambatnya pengabulan doamu, ditangguhkannya waktu pengabulan doamu, itu menyebabkan kamu jadi putus asa dari rahmat dan pengabulan Allah. Jangan, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Boleh jadi karena kau orang yang dicintai oleh Allah dan doamu ditangguhkan karena Allah senang mendengar rintihanmu, karena Allah sedang berdekatan denganmu dalam munajat. Tapi boleh jadi juga ketika orang yang doanya, orang yang dibenci oleh Allah sehingga doanya langsung dikabulkan Allah, karena Allah tidak senang mendengar rintihannya. Allah sudah muak mendengar suara-suaranya dan tidak senang dengan rintihan-rintihannya, sehingga dikabulkanlah permintaannya. Itu bisa terjadi kasus yang seperti itu. Oleh karena itu sebagian mengatakan kalau mau doamu tajam, kalau doamu mau cepat terkabul, ada dua pilihan. Pertama, boleh jadi sebagai ihanah dan istidraj, dan boleh jadi karena karamah dan ma'unah, ya. Kalau kamu mau doamu terkabul, cepat, pilihannya dua. Pertama, jadilah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai, ya. Itu bagian daripada wali min auliyaillah, ya. Sehingga apa yang dia minta Allah kabulkan, apa yang diharapkan Allah kabulkan. Yang pada pertemuan pertemuan kemarin sudah kita bahas, itu bagian daripada karamah. Ketika keinginannya langsung terwujud, apa yang dia inginkan dia tuju langsung terwujud, Allah wujudkan, Allah berikan, itu bagian daripada karamah ketika dia sudah sampai kepada derajat wali. Tetapi boleh jadi kedua, kalau mau doamu tajam dalam arti cepat dikabulkan, maka jadilah orang yang dibenci sama Allah. Di antara bukti doa, keinginan, hajat, kebutuhannya terkabul langsung cepat adalah kalau kita lihat seperti para dukun, orang-orang yang bersekutu dengan jin, orang-orang yang bersekutu dengan syaitan, ya. Apa yang dia inginkan terkabul, dia ingin sakiti orang lain terkabul, dia ingin menjatuhkan orang lain terkabul, dia ingin melaratkan orang lain terkabul, dia benci kepada seseorang, dihajar seseorang, cepat terkabul. Dan terbukti dia sakiti saat ini pula orang lain merasakan kesakitan itu. Apa yang diinginkan terkabul, apa yang diinginkan terwujud. Kenapa? Kalau Allah nggak senang melihat permintaannya, mendengar permintaannya. Dan itu bagian daripada istidraj dan ihanah, uluran, ya. Uluran dalam arti Allah limpahkan keinginannya, kemudian nanti akan Allah balas dengan balasan yang sangat dahsyat, ya, balasan hukuman yang sangat berat. Dan ihanah itu bagian daripada penghinaan Allah kepada dia. Ketika Allah wujudkan keinginannya, bukan berarti Allah muliakan dia. Kalau dia bukan seorang wali, kalau dia orang yang dia benci Allah, kalau dia ada orang yang bersekutu dengan jin dan setan, Allah wujudkan, bukan berarti Allah cinta, tapi Allah hinakan. Dengan apa Allah hinakan dia? Dengan terus terjerumus pada kemusyrikannya, dengan terus berjerumus ke dalam kemaksiatannya, dengan terus terjerumus dalam perbudakan setan padanya. Dia terus diperbudak setan, diperbudak dunia, diperbudak hawa nafsu, sehingga di akhirat nanti balasannya sangat dahsyat dan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj dan ihanah. Namun na'udzubillah, jangan sampai kita terjadi pada hal yang kedua. Jangan sampai kita tergolong pada orang yang kedua. Tapi inginlah, berharaplah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik. Kalaupun Allah tangguhkan doa kita, kalaupun Allah ganti doa kita, kalaupun Allah simpan doa kita di akhirat, yakinlah itulah terbaik bagi kita, dan itulah bagian daripada pengabulan doa terhadap doa-doa kita. Karena bagi orang yang kenal dengan Allah, orang yang sudah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, ditahannya doa, dihalanginya dari pengabulan doa, itu merupakan bagian dari pengabulan doa. Orang yang makrifat kepada Allah, doanya terhalang, doanya
tertolak dalam arti tidak terwujud, ya bukan tertolak ditolak, tapi tidak terwujud, permintaannya tidak terbukti, permintaannya tidak didapatkan, harapannya tidak diperoleh. Bagi orang yang makrifat kepada Allah, itu merupakan adalah hakikat daripada pemberian Allah, hakikat daripada pengabulan doa. Bayangkan, orang yang sudah makrifat kepada Allah, tidak diberikan apa yang dia minta adalah hakikat dari pemberian. Tidak diberikan apa yang dia doakan, dia minta, dia hajatkan, dia butuhkan, ada bagian daripada pemberian. Hakikat dari pemberian Allah, karunia Allah. Kenapa? Karena dia sudah kenal pada Allah, dan Allah mustahil menzalimi hambanya. Wa mallahu bidzallamil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun terhadap hambanya. Sehingga dia yakin bahwa terhalanginya dia memperoleh apa yang diminta, terhalanginya dia untuk memperoleh apa yang dihajatkan adalah bagian dari pemberian Allah, di mana Allah berikan yang terbaik bagi dia. Allah wujudkan doanya dalam bentuk tercegahnya dia dari perkara yang tidak baik, yang menurut dia baik padahal menurut Allah tidak baik. Itulah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi jangan pernah berputus asa. La tay'as min rahmatillah, la tay'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalaupun dosa teramat banyak dan besar kita lakukan, ingat rahmat Allah, pengabulan Allah lebih luas dan lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap daripada rahmat Allah, ampunan Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah menyeru kita, Allah memanggil kita. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah terlampau lewat batas dalam dosanya, yang sudah kelewatan batas dalam maksiatnya, yang sudah terlampau batas ketidaktahuan dirinya, tidak tahu diri. Ya, maksiat kepada Allah, pada Allah terus memberikan nikmat pada dia. Nikmat yang Allah berikan itu maksiat. Allah banyak memberikan kenikmatan, Allah banyak memberikan kebaikan, tapi digunakan untuk maksiat. Dia tidak peduli dengan nikmat Allah, dia tidak syukuri. Bahkan nikmat yang Allah berikan bukan diambil aktibar untuk semakin bersyukur dan mengagumi kekuasaan Allah, tapi justru dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Kesehatannya digunakan untuk merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Kesehatannya digunakan untuk berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nikmat hartanya digunakan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Nikmat hartanya digunakan untuk berfoya-foya dan kesenangan-kesenangan sementara semu dan duniawi. Allah memanggil, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas dalam berbuat dosa, hamba-hambaku yang sudah kelewat batas dalam bermaksiat kepadaku, kalau benar-benar kau mau kembali kepadaku, benar-benar kau mau bertobat kepadaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dalam satu qasidah burdah dikatakan, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamam. Ya, sesungguhnya sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, innal kaba'ira, sesungguhnya dosa-dosa besar sebesar apapun, fil ghufrani, di dalam luasnya ampunan Allah, maghfirah Allah, ghufrannya Allah, kallamami, seperti dosa kecil, seperti butiran-butiran pasir. Sebesar apapun dosa, kalau kita mau kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa itu, ingat, di dalam luasnya ampunan Allah, dosa terbesar apapun yang kita lakukan, kallamami, seperti dosa kecil, seperti butiran pasir. Bayangkan, dosa terbesar adalah kufur kepada Allah, dosa terbesar adalah syirik kepada Allah, asyirku billah wal kufru billah. Tetapi ketika seseorang tobat, dia masuk ke dalam Islam, hancur lembur dosa-dosanya, hilang dosa. At-ta'ibu minadz-dzambi kam la dzambalah, dia bersih seperti tidak punya dosa, seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Puluhan tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia musyrik kepada Allah, dia kufur terhadap Allah, padahal kufur dan syirik adalah dosa terbesar yang tidak ada lebih besar dari itu dosanya, ya. Bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang bisa dihapusi cuma-cuma, ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dosa syirik. Jadi dosa apapun bisa saja Allah hapus dengan cuma-cuma, kecuali dosa syirik, ya. Ada dosa yang Allah tidak, ada dosa yang Allah
tidak maafkan, yaitu tidak syirik. Ayyushraka bihi, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika seseorang mati membawa dosa syirik dan kufur, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jangan harap akan Allah beri maaf. Jangan harap akan Allah beri maaf. Ya, ketika dia mati membawa dosa syirik dan dosa kufur, jangan harap akan Allah beri maaf. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Boleh jadi orang meninggal, ya, dia mati, dia tidak punya dosa syirik, dia tidak punya dosa kufur. Dia mukmin, dia muslim, hanya saja dia bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi Allah beri ampunan. Bisa, walaupun dia belum sempat taubat, bisa jadi Allah beri ampunan, ya. Jadi itu kita serahkan pada Allah. Bentar. Bisa jadi Allah beri ampunan secara cuma-cuma. Dan bisa jadi tidak diampuni kecuali dengan taubat. Sedangkan dosa syirik dan dosa kufur wajib dengan taubat dan kembali kepada Islam. Ya. Dosa kufur, dosa syirik wajib taubat nasuha dengan sebenar-benarnya, kembali kepada Allah, tinggalkan kesyirikannya, tinggalkan kekufurannya, kembali kepada Allah, dan disitulah baru terhapus dosa-dosanya. Seandainya dia wafat tanpa ada tobat dari kufur dan syiriknya, jangan harap Allah berikan maaf. Tidak akan Allah berikan maaf. Tidak akan. Kalau dosa yang lain, kalaupun dia belum tobat dari dosa-dosanya, sedangkan dia masih mukmin, beriman pada Allah, dan diterima imannya oleh Allah, boleh jadi Allah beri ampunan. Walaupun dia belum tobat. Boleh jadi Allah beri ampunan, walaupun dia belum tobat. Ya. Tapi dikhawatirkan keistimewaan itu bukan ada pada kita. Dikhawatirkan keistimewaan itu tidak diberikan pada kita. Oleh karena itu taubatlah. Jangan kemudian mengharapkan nggak perlu taubat. Bisa jadi dosa kita diampuni Allah walaupun kita tidak taubat. Kalau kita mendapatkan itu, kalau tidak, habislah kita di neraka. Ya, naudzubillah, oleh karena itu taubatlah. Ya. Jadi perlu yang namanya taubat daripada dosa-dosa. Tapi ingat, ya, sebesar apapun dosa kita, di luasnya ampunan Allah, di besarnya ampunan Allah, dosa sebesar apapun kallamami, seperti dosa kecil. Ya nafsu la taqnati min zallatin auzubat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya, oleh karena itu taubatlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sedikit cerita tentang ada hal di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Yaghfiru liman yasha, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ingat kata-kata liman yasha, garis bawahi liman yasha, ya. Terkadang ada orang yang dia mukmin, ya. Dia mukmin dan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wafat. Si A, dia wafat. Dia melakukan perbuatan dosa dia lakukan. Ya. Kemudian, ya, ada mukmin lain. Tadi si A, dia mukmin, diterima imannya oleh Allah, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia wafat belum sempat taubat. Ada B, si mukmin yang B, imannya pun diterima oleh Allah, sama seperti si A, dan dia melakukan dosa yang sama dengan si A, besarnya sama, banyaknya sama, juga wafat belum sempat taubat. Jangan kemudian kita mengatakan nasib si A dengan si B sama. Ya, boleh jadi ada hal di mana Allah rahmati si B tanpa rahmati si A. Sehingga si A tetap terhukumi karena dosanya, sedangkan si B bebas karena ampunan Allah. Kenapa? Allah bisa saja mengampuni dosa, ya, bagi orang yang dikehendaki meskipun belum sempat taubat. Ya. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asalkan tidak syirik dan tidak kufur kepada Allah, tidak membawa mati perbuatan syirik dan kufur. Ya. Imannya diterima oleh Allah. Jadi jangan dikira bahwa nasib si A dengan nasib si B adalah sama. Karena boleh jadi apa yang didapati oleh si B belum tentu didapati oleh si A. Ada hal yang Allah sayangi pada si B, ya, sehingga Allah berikan ampunan cuma-cuma pada dosanya. Dan sedangkan si A, Allah balas perbuatan dosanya dengan balasan yang setimpal berupa siksa di neraka. Hal demikian, ya, menjadikan pelajaran bagi kita. Artinya
apapun dosa yang kita lakukan, bertaubatlah. Bertaubatlah. Satu. Karena belum tentu, bisa jadi bukan kita yang mendapatkan kebaikan itu, keistimewaan itu. Ya, khawatir dosa-dosa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Taubatlah dari dosa-dosa kita, sebesar atau sekecil apapun. Ketika orang tobat dari dosa-dosanya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ya, bersih dari dosa-dosa kalau dia sudah tobat. Yang kedua, ya, jangan putus asa dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, boleh jadi ampunan Allah yang maha besar itu, yang maha luas itu, bisa mengampuni dosa kita meskipun kita belum tobat dari dosa itu. Artinya apa? Cari rahmat Allah supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah itu. Ya. Kenapa? Kita berharap menjadi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan pengabulan dosa itu, penghapusan dosa itu. Caranya bagaimana? Beramallah, beramal baiklah semampu kita, besar ataupun kecil. Sekecil apapun amal baik lakukan. Boleh jadi dari amal itulah Allah datangkan rahmat kita. Ya. Boleh jadi dari amal kecil itulah Allah datangkan rahmat kita. Ada cerita Imam Asyubli ketika wafat dimimpikan oleh muridnya. Ya. Muridnya berkata dalam mimpinya, "Wahai Imam, apa yang kamu dapatkan? Ma fa'alallahu bik? Apa yang kau dapatkan dari Allah?" Apa kata Imam Asyubli? "Saya mendapatkan kenikmatan, saya mendapatkan surga, rahmat dan sebagainya." Kemudian muridnya bertanya, "Abi sholatik?" "Allahumma la." "Apakah karena salatmu, wahai Imam?" "Tidak." "Bi zakatik?" "Apakah karena zakatmu?" "Allahumma la." "Bukan." "Abi siyamik?" "Apakah karena puasamu?" "Allahumma la." "Bukan." "Abi hajjik?" "Apakah karena hajimu?" "Allahumma la." Kata Imam Asyubli, "Bukan." Lantas karena apa? Imam Asyubli menceritakan dalam mimpi si murid ini, dia pernah satu kali jalan melewati satu tarik di Baghdad, ya, satu jalan kecil di kota Baghdad. Kemudian di malam yang rintik-rintik dengan tiupan angin yang kencang itu, malam yang dingin itu, Imam Asyubli di jalan itu melihat anak kucing sedang menggesek-gesekkan tubuhnya di tembok, di dinding, ya, di dinding jalan. Agar apa? Agar mendapatkan kehangatan. Saking kedinginannya digesek-gesekkan tubuhnya hingga lecet agar mendapatkan kehangatan. Imam Asyubli melihat hal itu, kemudian diambillah anak kucing itu, dibuka jubahnya dalam malam yang dingin. Di malam yang dingin dibuka jubahnya, dibungkuslah anak kucing itu dan dimasukkan fi sundukin, pada sebuah kotak yang terhindar dari angin dan tiupan angin dan rintikan hujan itu. Fasyakarallah, kemudian anak kucing itu bersyukur kepada Allah. Ingat, wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Kau tidak tahu bagaimana cara mereka salat. Kau tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, bersyukur pada Allah. Dalam satu cerita itu dikatakan fasyakarallah. Anak kucing itu bersyukur kepada Allah. Kemudian karena itulah ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahi berbagai nikmat kepada Imam Asyubli. Jadi tidak ada apa-apanya salatnya, tidak ada apa-apanya puasa dan zakatnya dibandingkan amal dia yang kecil itu. Di mata kita kecil, di mata Allah itu sangat besar. Artinya apa? Ini terkait dengan makalah pertama dari yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jangan berpegang pada amal. Jangan menyandarkan diri pada amal. Jangan mengandalkan amal. Ya, dalam satu hadis dikatakan, ya, bahwa ya yudkhilu ahadakum amaluhul jannah, la yudkhilu ahadukumul jannah amaluhu. Tidak seorang pun dari kalian yang amalnya memasukkan dia ke dalam surga. Tidak ada, ya. Tak ada satupun manusia yang mendapatkan jaminan masuk surga karena amalnya. Nggak ada, ya, nggak ada. Jadi la yudkhilu ahadakumul jannah, tidak ada yang dapat memasukkan kalian ke dalam surga amaluhu, amalnya. Tidak ada amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah engkau termasuk? Kata Rasulullah, wala ana, juga termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih. Melainkan Allah sudah memberikan fadl dan rahmatnya kepada saya, dan Allah telah memastikan saya masuk ke dalam surga. Kalau Rasulullah sudah dapat kepastian masuk surga, ya,
tidak ada satupun dari kalian yang amalnya menjamin kalian masuk surga. Tidak ada. Ya. Termasuk engkau wahai Rasulullah, termasuk saya. Akan tetapi kalau saya sudah dapat jaminan dari rahmat dan fadl Allah untuk masuk ke dalam surga. Kalau kalian jangan ngandelin pada amal. Ya. Kemudian bagaimana? Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, bukankah takdir kita sudah ditentukan oleh Allah? Asyaki ila nar, as-sa'id ila jannah." Orang yang celaka masuk neraka, orang yang bahagia masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian tidak ada satupun manusia yang bisa memasukkan amalnya bisa masukkan dia ke dalam surga. Betul. Kemudian apa kata muridnya? Kalau gitu kami tidak akan sholat. Kalau gitu kami tidak akan puasa. Kalau gitu kami tidak akan bersedekah, tidak akan berzakat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Tapi ingat, kalau pun demikian, jangan kau berharap bisa masuk surga, ya. Karena masuk surga dengan rahmatnya. Imam Ghazali mengatakan, terus dengan apa amalnya? Kata muridnya, kalau gitu bagaimana kita masuk surga? Bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Lantas muridnya bilang, kalau gitu kita nggak usah sholat dong, nggak usah haji dong, nggak usah zakat, nggak usah puasa. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang beribadah. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, berbuat amal saleh. Ya, kamu bilang nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, nggak perlu sedekah. Ya, kenapa? Karena kita masuk surga bukan karena amal, bukan karena sholat, puasa, zakat, sedekah kita. Karena kita masuk masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana mau dapat rahmat kalau kita tidak ibadah? Bagaimana mau dapat rahmat kalau kita tidak mau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ya. Engkau mau dapat rahmat Allah tanpa beramal, mimpi. Ya. Jadi ingat, jangan mengandalkan amal, ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal, atau min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Jangan sampai kita mengandalkan amal kita. Saya banyak sholatnya, saya banyak puasanya, saya banyak sodakonya, pasti saya masuk surga. Jangan mengandalkan amal, belum tentu, ya. Kalau pahala ibadahmu diterima oleh Allah, makbul, insya Allah Allah datangkan rahmatnya. Kita nggak tahu apakah sholat kita sah, apakah sholat kita di mata Allah diterima. Kita jalankan sesuai syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh para ulama, oleh Rasulullah dan para ulama, ya, bahwa sholat harus begini sesuai rukun dan syarat-syaratnya. Kita jalankan hanya untuk mendapatkan predikat sah. Ingat, sholat kita, zakat kita, termasuk puasa kita, ingin mendapatkan predikat sah dengan syarat, dengan cara lakukan sesuai syarat dan rukunnya. Bagaimana dengan diterima atau tidaknya ibadahnya? Tentu kita berharap diterima, tapi kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Oleh karena itu, jangan mengandalkan amal. Ya, jangan mengandalkan. Tentu kita berharap diterima, kita ingin diterima, tapi bukan berarti setelah sah yang kita lakukan, syarat dan rukun terpenuhi, kita yakin kita diterima. Belum tentu. Ya, itulah pentingnya tafwid kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita jalan sesuai dengan aturan, kita ibadah sesuai dengan aturan, selebihnya serahkan pada Allah dan nantikan rahmat Allah. Ya. Pada kasus demikian, ya, kita kembali kepada masalah yang tadi. Ada dua orang yang melakukan perbuatan dosa yang sama, besarnya sama, tetapi pada si B Allah berikan rahmatnya dan dia masuk ke dalam surga. Allah ampuni dosanya padahal dia belum sempat bertobat. Sedangkan si A melakukan dosa yang sama, besarnya juga sama, banyaknya juga sama, tapi tidak dapat ampun Allah dan dia disiksa oleh Allah di neraka sebagai balasan dari perbuatan dosanya. Hal itu bisa terjadi. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Dalam kitab Matnuz Zubat, tidak ada yang wajib pada Allah. Tidak ada, ya Allah, saya sudah beramal soleh, maka kau wajib memberikan saya pahala, kau wajib masukkan saya ke dalam surga. Tidak ada. Tidak ada yang boleh mewajibkan Allah melakukan A, B, dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh mewajibkan Allah memasukkan seseorang pada surga dan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Semua adalah kehendak Allah yang tidak bisa diikut campur tangankan oleh makhluknya. Jadi dengan hal demikian, maka layaknya ini menjadi motivasi kita. Pertama, selalu taubat dari dosa-dosa kita, kecil maupun besar. Taubatkan, ya.
bermohon ampun pada Allah, perbanyak istighfar, kembali kepada Allah, fafirru ilallah, taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, sebesar atau sekecil apapun. Ya. Yang kedua, selain dosa syirik, ya, masih memungkinkan Allah berikan rahmat dan Allah mengampuni selain dosa kufur dan syirik. Karena ketika seorang sudah kufur dan syirik atau imannya tidak diterima oleh Allah, maka mustahil mendapatkan pengampunan dosa. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang ketiga, boleh jadi Allah memberikan maaf dan ampunan meskipun kita belum sempat bertobat. Oleh karena itu, carilah rahmat Allah. Dengan apa? Perbanyak amal. Sekecil apapun amal, lakukan. Karena bisa jadi dari amal yang kita anggap kecil itu besar di mata Allah. Sedangkan dosa yang kita lihat itu besar, di luasnya ampunan Allah terlihat kecil. Ya, ketika kita mau tobat kepada Allah. Terkadang orang ada yang putus asa. Saya nggak bisa tobat. Kenapa nggak bisa tobat? Kayak mustahil Allah ampuni dosa saya. Kenapa? Saya sudah banyak dosa saya. Sudah 99 orang saya bunuh. Ya. Oh iya betul, Allah tidak akan mengampuni tobat saya. Akhirnya dia bunuh lagi, jadi 100. Ya. Nah artinya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lihat, yang kita lakukan, kalau kita yakin dengan luasnya rahmat Allah, maka dosa sebesar itu akan kalamami, seperti butiran pasir. Ya, dosa-dosa kecil. Ya, al-lamam dosa kecil. Ya, sebagai butiran pasir. Oleh karena itu, lakukan amal soleh apapun, sekecil apapun. Boleh jadi dari amal soleh itulah Allah datangkan rahmat kita. Dan kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Berbuat baiklah, sekecil apapun perbuatan baik. Ada satu cerita, seorang yang hidupnya diisi dengan ibadah selama 80 tahun. Ya, dia hidup tidak pernah maksiat. Dia selalu beribadah, ubad, seorang ahli ibadah. Ketika wafat, diceritakan dalam satu kisah, ya. Ini hanya diambil takbirnya, ya. Sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat seseorang disiksa dengan lidahnya digunting, rambutnya ditarik dan lain sebagainya, ya. Padahal ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ya, itu belum ada yang namanya fasul qadha, ya. Belum terjadi berkumpulnya kita di padang mahsyar untuk dihisab dan lain sebagainya. Tapi sudah ada yang disiksa dalam neraka. Ini adalah tamsil, penggambaran. Apa itu penggambaran? Ada satu gambaran Allah memperlihatkan kepada Rasulullah, begini loh nanti, yang kemudian sampaikan kepada umatmu agar dia mengambil pelajaran dari cerita itu. Jangan ditanyakan lagi, loh kenapa Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat ada kaum yang disiksa begini, disiksa begitu, diazab begini, diazab begitu, padahal kan belum ada ketentuan hisab, belum kiamat, ya, kok sudah ada yang disiksa dalam neraka dan lain sebagainya, ya. Ini adalah tamsil yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya, dan nanti umatnya mengambil ibrah, pelajaran dari hal itu. Ya. Ada satu cerita kisah di mana seorang yang ubad, orang yang ahli ibadah, selama 80 tahun tidak pernah berbuat dosa, kemudian dia wafat. Ketika dia wafat, dia masukkanlah oleh Allah ke dalam surga. Ya, 80 tahun beribadah tanpa dosa, tanpa maksiat, dihindari sekecil apapun maksiat, masuk surga. Ketika dimasuk surga, dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, atas landasan apa Allah masukkan saya ke dalam surga dan memberikan nikmat sedemikian rupa? Apa kata Jibril? Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu dalam surga karena rahmatnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya. Apa jawab si abid ini, orang abid ahli ibadah ini? Dia bilang, saya tidak mau. Saya masuk surga dengan amal saya yang selama 80 tahun tidak pernah ada dosa di dalamnya. Saya ingin masuk surga dengan sholat saya yang setiap hari ratusan rakaat saya lakukan selama 80 tahun. Saya ingin masuk surga dengan sedekah dan zakat saya yang membuat orang satu wilayah, satu kampung di negeri saya mencintai saya karena kegemaran saya bersedekah kepada mereka selama 80 tahun. Saya ingin masuk surga karena puasa saya, sehingga orang menyangka saya puasa sepanjang umur karena saya puasa dengan cara yang baik dan menghindari perkara-perkara yang dosa selama 80 tahun. Akhirnya Jibril datang kepada Allah mengadukan permintaan daripada seorang hamba itu. Dan datanglah Jibril kepada orang itu mengatakan bahwa tidak, Allah akan masukkan kamu ke dalam surga karena rahmatnya.
Lagi-lagi orang ini meminta, bernego kepada Jibril, berikanlah surga yang saya terima ini sebagai balasan dari amal saya. Ternyata orang ini mengandalkan amalnya, al-i'timadu 'alal amal. Akhirnya kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menimbang nikmat Allah dengan amalnya yang dia anggap banyak itu. Lantas Jibril mengatakan, oke, kalau memang kau mau masuk ke dalam surganya Allah karena amalmu, maka mari kita timbang amalmu yang 80 tahun dan penuh ibadah tanpa maksiat sedikit pun dengan satu di antara nikmat-nikmat Allah, yakni biji matamu. Ketika ditimbang, ternyata kalah amal-amalnya dengan satu nikmat biji mata itu. Allahu Akbar. Akhirnya orang itu menyadari kepada Jibril, ya Jibril, adkhil kulli rabbina, katakan kepada Tuhan kamu, Tuhan kita dan Tuhan kamu, agar Allah masukkan kami birahmatihi, dengan rahmatnya, tidak dengan amalku tapi dengan rahmatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga karena rahmatnya. Allahu Akbar. Itu seorang ahli ibadah yang 80 tahun beribadah kepada Allah dengan ratusan rakaat setiap harinya tanpa ada maksiat di dalamnya. Dan bagaimana dengan kondisi kita? Selain kita harapkan rahmat Allah, selain kita berharap pada rahmat Allah dan ampunan Allah. Oleh karena itu, lakukan amal sekecil apapun, amal lakukan, ya. Apalagi amal-amal yang nilainya besar, ya, terkhusus di bulan Ramadan. Kenapa? Boleh jadi dari amal itu Allah datangkan rahmatnya kepada kita. Dan sesungguhnya setiap orang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kasus yang tadi, ya, ketika dua orang ini boleh jadi yang satu tersiksa karena dosanya, yang satu dimaafkan oleh Allah walaupun belum sempat bertobat. Namun bukan berarti kita melalaikan tobat atau kita menyepelekan tobat, karena kita tidak tahu umur, ya. Jadi segeralah bertobat, perbaharui terus iman, perbaharui terus dengan tajdidul iman, perbaharui terus dengan tobatnya. Rasulullah, orang yang sudah didapat jaminan dari Allah ampunan dosa yang telah lalu maupun yang akan kemudian. Orang yang maksum dari perbuatan dosa, tidak pernah kurang istighfar dan taubatnya daripada 100 dan satu riwayat 70 kali dalam sehari. Itu Rasulullah yang sudah dapat jaminan ampunan dosa dan terhindar maksum dari perbuatan dosa kecil maupun besar. Tidak kurang istighfar dan taubatnya dalam sehari. Satu riwayat mengatakan 100, satu riwayat mengatakan 70 kali. Tidak kurang dari 70 kali. Ya. Oleh karena itu, terus memperbaharui taubat dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk kepada golongan yang mati dalam keadaan kufur, baik kufur nikmat maupun kufur apalagi syirku billah, ya. Kemudian ada satu cerita, ini dikisahkan dalam Maulid Simtud Duror yang sering kita baca, ya. Satu pujian-pujian cerita sejarah Nabi yang dirangkai menjadi satu kalimat-kalimat indah, ya, nasyid-nasyid, pujian-pujian, cerita-cerita Rasulullah SAW, yaitu sejarah Nabi dalam Simtud Durar, ya, cerita Maulid kelahiran Nabi dan keistimewaan Rasulullah dan umatnya. Ada satu kisah dalam Simtud Durar. Al-hadits tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Akhbar, 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiru as-sunduq. فلما مات أبي فتحت فإذا فيه نبي آخر الزمان يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمه خير الأمم. Satu kisah, ada satu hadis dari Atha bin Yasar, bahwa Atha bin Yasar mengatakan, dulu bapak saya mengajarkan saya Taurat, ya. Semua Taurat diajarkan kepada saya oleh bapak saya kecuali illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Itu lembaran itu disimpan oleh bapak saya, dimasukkan ke dalam peti yang dikunci rapat. Falamma mata abi, ketika bapakku wafat, fatahtuhu, saya buka itu peti. Apa yang disimpan dari bapakku dalam peti itu? Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalamnya tertulis bahwa akan ada nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bis Syam, kerajaannya hingga ke negeri Syam, kekuasaan Islamnya hingga ke negeri Syam. Yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi. Yaqussu sya'rahu, senantiasa merapikan rambutnya. Wa yattaziru ala wasatihi, menggunakan izar, baju kurungnya, kainnya, sarungnya, ala wasatihi, pertengahan betis,
ya, menggunakan jubahnya, kainnya sehingga pertengahannya, wa yattaziru ala wasati, hingga ke pertengahan betis. Yakunu khairal ummah, khairal anbiya, dia menjadi sebaik-baik nabi, wa ummatuhu khairal umam, dan umatnya menjadi sebaik-baik umat. Yasufuna fis salat kasufufihim fil qital, mereka umat-umatnya ini bersaf-saf dalam salat, berbaris dalam salat, kasufufihim fil qital, seperti barisan ketika mau perang. Yasufuna fis salat kasufufihim fil qital, mereka berbaris untuk salat seperti berbaris rapat untuk perang. Rapat barisannya, lurus barisannya, rapi barisannya, mengikuti satu komando seperti mau perang, yaitu imam, ya, mengikuti satu komando imam seperti mau perang, seperti barisan perang. Sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab, sepertiga dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk di antara sepertiga umat Nabi Muhammad SAW yang wafat tanpa dihisab. Wasulun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum, sepertiga lagi dia datang di hari kiamat menghadap Allah, bidunubihim wa khatayahum, dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan mereka, fayughfaru lahum, Allah berikan ampunan dengan cuma-cuma. Dia belum sempat taubat, dengan Allah berikan ampunan, ya, dengan cuma-cuma. 1/2, berarti sudah 2/3. 1/3 masuk tanpa hisab, 1/3 masuk membawa dosa, menghadap Allah dengan bawa dosa-dosa, kemudian Allah ampuni. Nah, ini dalam kisah diceritakan ada yang diampuninya, ada yang diampuni dalam arti dia sudah dibersihkan oleh Allah dalam neraka, dicuci. Ada satu riwayat lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diampuni yang kedua ini adalah dia sudah tobat, ya. Ada yang mengatakan tanpa tobat, artinya diampuni dengan cuma-cuma. Artinya 1/3 dari umatnya ini dia datang bawa dosa tapi tetap dapat surga, Wasulusun ya'tuna bidunubihim wa khataya izam, dan 1/3 yang terakhir datang kepada Allah, menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa dosa-dosa yang sangat besar, kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Ya'tuna bidunubihim wa khataya izam, mendatangi Allah, datang menghadap Allah membawa khatayahum, kesalahan-kesalahan, wa khataya izam, dan dosa-dosa yang sangat besar. Fayaqulullahu ya malaikat idhabu, wahai malaikatku, idhabu, pergilah. Allah mengatakan kepada malaikat, fayaqulullahu ya malaikat idhabu, wahai malaikatku, pergilah kamu, fazinuhum, kemudian timbanglah amal mereka. Kelompok yang ketiga. Fayaqulun, kemudian malaikat menghadap Allah menjawab, berkata kepada Allah, fayaqulun ya Rabbi, wahai Tuhanku, fayaquluna fayufaru wa yakuna wasusun yatuna bi ma khayaitum fayaquluna wa yadhhabu dinum. Ya wailat, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh dhunubi kamthal jibal. Wahai Tuhan kami, malaikat menjawab, fayaquluna ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim, kami mendapati umat Nabi Muhammad, hamba-hambamu yang 1/3 terakhir ini, asrafu ala anfusihim, melampaui batas dalam berbuat dosa, dalam bermaksiat kepadamu, lupa diri. Mereka berbuat dosa, bermaksiat kepadamu hingga melampaui batas. Asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi kamthalil jibal, dan kutimbang dosa-dosanya seperti jibal, gunung-gunung. Wajadna a'malahum minadh-dhunub kamthalil jibal, amalnya hanya berupa dosa, yang dosanya itu kamthalil jibal, seperti gunung-gunung. Kemudian ghaira annahum, ingat, ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melainkan mereka ini ada persaksian di hatinya, mereka mukmin, mereka beriman, mereka Islam, meskipun mereka kelewat batas dalam dosanya, kelewat batas dalam kemaksiatannya, tapi ternyata di hatinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada syahadat di hatinya. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi di hatinya mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Memang mereka dosanya banyak, datang menghadapmu membawa dosa, amal-amalnya berupa dosa yang bergunung-gunung, tapi di hatinya ada syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Kemudian Allah menjawab, fayaqulul haqqu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Allah berkata fayaqulul haqq. Allah berkata al-haqqu. Allah yang maha benar. Allah al-haqq, ismun min asma'illah al-husna, di antara nama-nama Asmaul Husna, al-haqqu. Allah berkata, fayaqulul haqqu wa 'izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi, orang yang sungguh-sungguh bersyahadat kepadaku, dia mukmin, dia muslim, aku terima muslim dan imannya. La ja'altu man akhlasa li, aku tidak jadikan dia seperti man kadzdzaba bi, orang yang tidak mukmin kepada saya. Aku tidak samakan mereka yang muslim dengan orang yang tidak muslim. Aku tidak samakan mereka yang mukmin kepadaku dengan orang yang tidak beriman kepadaku. La ja'altu man akhlasa li bisyahadah, dia ikhlas dengan syahadatnya, dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengingkari keimanannya, hanya saja dosanya banyak. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi, saya tidak samakan dia dengan orang-orang yang mendustakan aku, mendustakan Rasulku, mendustakan kitab-kitabku dan malaikat-malaikat, mendustakan hari akhir. Aku tidak samakan dia dengan mereka. Adkhiluhumul jannata bi rahmati, oleh karena itu masukkan pula mereka dengan rahmatku. Allahu akbar. Ya, ini bagian daripada doa Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Ya, dan Allah mengabulkan doanya. Dan doa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan dalam hadis-hadis ketika Rasulullah berdoa di malam nisfu Sya'ban, ya, di mana Allah meminta agar umat-umatnya dimasukkan oleh Allah seluruhnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ada yang dicuci terlebih dahulu di neraka sebagai pembalasan daripada amal yang dia lakukan di dunia berupa amal buruk. Tetapi ingat, boleh jadi Allah berikan ampunan cuma-cuma. Allah beri ampunan cuma-cuma karena rahmatnya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena dosa yang kita lakukan. Yang kedua, perbaiki terus taubat kita, perbaiki terus ibadah kita, perbaiki terus akidah kita, terus perbaiki ibadah kita. Ada kekurangan, perbaiki, belajar lagi, kurang, belajar lagi, belajar dan terus belajar. Semakin hari semakin baik ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang salat kita tanpa kita ketahui syarat dan rukunnya, kini mulailah kita salat dengan mengetahui syarat dan rukunnya. Dulu yang kita salat tanpa mengetahui bagaimana cara kaidah salat yang baik, mulai sekarang lakukanlah salat dengan ilmunya, ilmu salat. Ketahuilah apa yang masuk daripada syarat salat, syurutus salat, apa yang termasuk daripada syurutus sihah, termasuk syurutul wujud, termasuk pada arkanus shalah, termasuk dalam as-sunan al-ab'ad, as-sunan al-hayat, apa yang termasuk dalam sunnah hayat, apa yang termasuk dalam sunnah ab'ad, dan apa yang membatalkan puasa, membatalkan salat kita. Dulu mungkin salat kita belum sempurna. Mulai sekarang perbaiki salat kita, perbaiki taubat kita, dan perbaiki pula amal ibadah kita dan keimanan kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini bagian daripada motivasi kita agar terus tidak berputus asa dari rahmat Allah dan terus bertobat kepada Allah. Jangan kemudian kita mengandalkan amal kita, dan kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sampai tertundanya atau ditangguhkannya doa kita menjadi alasan kita berputus asa kepada Allah. Jangan ibadallah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La yakun ta'akhkhuru amadil 'ata, la yakun ta'akhkhuru amadil 'ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban li'asik, fa innahu dhaminaka al-ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Oleh karena itu dalam kaidah lain dikatakan, ini diceritakan berupa hadis sahih, disebut bahwa hanya ada hadis qudsi. Allah mengatakan, ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Ya, saya memiliki keinginan, kau memiliki keinginan, dan Allah adalah orang yang melakukan dan Allah akan melakukan apa yang Dia inginkan. Saya punya keinginan, kata Allah, kamu punya keinginan, tapi aku, Allah, kata Allah, akan melakukan sesuai dengan keinginanku, bukan keinginanmu. Jadi ketika kita berdoa dan kita tidak mendapatkan sesuai dari keinginan kita, yakinlah bahwa hal itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada yang kita pinta dan kita inginkan. Allah pilihkan yang lebih baik daripada yang kita pinta dan yang kita inginkan. Kemudian dalam satu kisah diceritakan, kalau ingin keinginan kita diwujudkan oleh Allah, maka lakukan apa yang Allah inginkan. Ya, kalau keinginan kita ingin diwujudkan oleh Allah, maka wujudkanlah keinginan Allah. Ya, apa yang Allah inginkan dari kita? Takwa. Apa yang Allah inginkan dari kita? Iman. Apa yang Allah inginkan dari kita? Ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a lillah
hunafa, sungguh-sungguh karena Allah, lurus karena Allah, mukhlishina lahuddin, tunduk dengan sebenar-benarnya. Ya, oleh karena itu ad-din an-nasihah, agama adalah ketulusan, tulus dalam ibadah, tulus dalam keimanan, bukan karena hal-hal yang lain, termasuk bukan mengandalkan pada amal kita. Min alamatil i'timadi ala amal nuqsanur raja inda wujudi zalal, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada saat ini kita mempelajari atau kita mencari hikmah daripada bentuk-bentuk pengabulan doa, ya, dari Allah kepada doa-doa kita. Dan ingat, ketika kita ingin doa kita terkabul, maka tadi ketika kita ingin keinginan kita terwujud, maka wujudkan keinginan Allah. Ini bagian daripada makna ud'uni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Itulah jawaban bagaimana agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam satu hadis diceritakan, ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Ini kitab Al-Bayan fi Syarhil Arba'in An-Nawawi. Ada sebuah hadis bagaimana ketika seseorang doanya tidak dikabulkan, kemudian Rasulullah mengatakan, ini hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ada seorang laki-laki yang mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Allah, begini, aku minta begini, begitu, tapi mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, tapi kata Rasulullah, mat'amuhu haram, dia makan makanan yang haram, mashrabuhu haram, dia minum minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, yang dia makan juga yang haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, dari mana dia mau minta ijabah? Dari mana dia bisa mendapatkan istijab doa, ya, pengabulan doa? Tapi terkadang ada orang yang cepat doanya dikabulkan oleh Allah karena faktor tadi, Allah benci mendengar rintihannya, Allah benci mendengar suaranya, sebagaimana cerita yang tadi kita sampaikan di bagian awal, ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat kita petik hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya, dan di antara makalah Imam Ibnu Hajar makalah Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab hikamnya ini bisa kita petik manfaatnya dan bisa menjadi semangat bagi kita untuk terus beribadah dan mengikhlaskan ibadah kita karena Allah, tulus karena Allah, tidak sedikit pun mengandalkan pada amal, dan kemudian tidak ada putus asa pada diri kita ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti belum diwujudkan. Padahal ketika kita doa, ketika itu pula doa kita dikabulkan. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Harun yang terdapat dalam cerita di kitab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.